Tunggu dulu, tarik nafas, tenang, dan mari kita bahas dari sudut pandang APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencakup pendapatan yang direncanakan masuk ke kas negara dan belanja negara yang direncanakan untuk kebutuhan semua pembangunan dan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, APBN dibagi dengan dua bagian utama. Yang pertama pendapatan negara dan yang kedua adalah belanja negara. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara sendiri dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama, pendapatan dari sektor pajak. Yang kedua, pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP. Dan yang ketiga dari hibah. Lalu, apakah PPN 12% yang dibayarkan konsumen masuk ke salah satunya? Ya, kalian benar. PPN 12% yang dibayarkan konsumen masuk ke salah satu penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak sendiri dibagi menjadi dua. Penerimaan dari pajak dalam negeri dan dari luar negeri. Dan untuk PPN yang dibayarkan konsumen tadi masuk di dalam pajak dalam negeri. Selain itu ada PPH, PPNBM, dan PBB. Dan tahukah kalian, realisasi pendapatan APBN tahun 2024 bertanggal 31 Oktober tahun 2024 adalah sebesar 1.517,5 triliun rupiah, di mana 70% dari pendapatan tersebut berasal dari sektor pajak. Kemudian di tahun 2025, dalam RAPBN tahun 2025, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 2.996 triliun rupiah, di mana 2.490-nya berasal dari sektor pajak. Sumber pendapatan negara yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP. PNBP ini adalah pungutan kepada orang pribadi atau badan yang menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung atas yang pertama, layanan, yang kedua, sumber daya, dan yang ketiga, hak yang diperoleh dari negara. Terdapat 6 klaster objek PNBP. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya, yang kedua, pelayanan, yang ketiga, pengelolaan harta kekayaan negara yang dipisahkan, yang keempat, pengelolaan barang milik negara, yang kelima, pengelolaan dana, dan yang keenam, hak negara lainnya. Sumber pendapatan negara yang terakhir adalah hibah. Hibah pemerintah yang biasa disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayarkan kembali. Biasanya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu dia penjelasan dari sumber pendapatan negara. Secara umum, realisasi APBN tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Keuangan per tanggal 31 Oktober 2024, pendapatan negara yang sudah terrealisasi sebesar 2.247,5 triliun rupiah. Artinya 80,2% sudah mencapai target dari penerimaan APBN, di mana 1.517,5 triliun rupiah berasal dari penerimaan pajak, 231,7 triliun rupiah berasal dari kepabeanan dan cukai, dan sisanya 447,5 triliun rupiah berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pendapatan negara. Dalam pelaksanaan APBN, pembagian kewenangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kewenangan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal. Yang kedua, kewenangan Kementerian Keuangan selaku bendara umum negara. Yang ketiga, kewenangan kementerian lembaga lainnya. Dalam kewenangan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, tugasnya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Kemudian Kementerian Keuangan melimpahkan tugas pemungutan pendapatan negara tersebut ke beberapa lembaga di bawahnya, yaitu untuk sektor pajak dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk penerimaan kepabeanan dan cukai dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk yang kedua, kewenangan Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara, tugasnya adalah yang pertama, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran uang kas, dan yang kedua adalah menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang kas negara. Untuk kewenangan pimpinan kementerian atau lembaga lainnya adalah yang pertama, memungut pendapatan negara berupa penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah menetapkan pejabat yang bertugas untuk melakukan pemungutan PNBP. Untuk materi yang terakhir adalah siklus umum pelaksanaan pendapatan negara. Siklus umum pelaksanaan pendapatan negara dapat digambarkan dengan rangkaian prosedur pelaksanaan modul penerimaan negara yang dimulai dari estimasi penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan. Dalam siklus pendapatan negara ini, semua yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita warga negara? Simak dulu cuplikan video berikut ini. Jadi setelah mengetahui info tentang pendapatan negara dan melihat cuplikan dari video sebelumnya, kira-kira apa hubungannya? Jika pendapatan negara tercapai dengan baik, maka belanja negara berbagai program yang menguntungkan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur, program sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan berjalan lebih optimal. Jadi kesimpulannya, pajak yang kita bayarkan adalah salah satu sumber dari pendapatan negara. Pendapatan negara sendiri sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya pencapaian pendapatan negara yang baik, diharapkan berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Jadi, jangan lupa membayar pajak, taat pajak dan bangga membayar pajak demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, sekian saya Alvina Zulfa Ulinuha, pamit dan sampai jumpa.